walking alone the streets. Karyawan KBS Group disibukkan oleh aktivitas mereka masing-masing. Semua meja kerja telah berpenghuni, namun meja kerja Agnes masih terlihat kosong, tidak ada tuannya. Tumben, harimau Sumatera belum nongol jam segini. Bisik Radian memandang jam tangannya. Lihat, sudah jam berapa? Bagaimana bisa di hari pertama bekerja kamu datang setelat ini? Memalukannya sekali. Lagian gara-gara kamu aku dibentak habis-habisan oleh Pak Rio karena keterlambatanmu. Nada suara sekretaris Han lantang. Maaf Pak, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, ucap Liana meyakinkan Han. Bersamaan menundukkan kepalanya. Kamu tahu tidak, Pak Rio sedari tadi menunggumu untuk mengatur meeting pagi ini, namun kau telat. Dalam kamus hidupnya tidak pernah ada kata menunggu dan terlambat. Yang ada orang lain menunggunya, tetapi sekarang kau telah melakukan itu kepadanya. Hanya jika kau bernasib baik bisa lolos dari kemarahannya, dan jika takdir berpihak kepadamu. Semoga dia tidak memecatmu di hari pertama bekerjamu, pungkas Han. Liana tertunduk gugup dengan raut wajah memerah. Oh ya, silakan kau perbanyak berdoa untuk hari keberuntunganmu. Sebentar lagi dia selesai meeting. Silakan temui dia ke ruangannya. Iya Pak, sahut Liana dingin. Tok, tok, tok. Permisi Pak. Liana mengetuk pintu ruang kerja Rio. Suara Liana terdengar sayup. Silahkan masuk, jawab Rio bersamaan sibuk membolak-balik lembaran berkas di meja kantornya. Selamat pagi Pak, sapa Liana menundukkan wajah. Tidak berani menatap ke arah Rio. Di telinga Liana masih terngiang kata-kata yang diucapkan Han tadi. Itu semakin membuat Liana gugup. Liana, kamu rileks. Anggap saja yang duduk di hadapanmu itu hanya seekor semut kecil yang apabila menggigitmu siap untuk kau injak. Hibur batin Liana, berusaha melenyapkan kegugupan dirinya. Selamat Pak, jawaban Rio terputus setelah menoleh ke arah Liana yang masih tertunduk. Refleks Rio bangkit dari duduknya. Angkat wajahmu. Begitukah cara kau berkenalan dengan atasanmu? Ucap Rio datar. Benak Liana bergelut rasa bersalah atas keterlambatannya, ditambah lagi mengingat kata-kata yang dilontarkan Han. Tidak Liana, apapun yang terjadi, kau harus berusaha mempertahankan agar tetap bekerja di tempat ini. Bagaimana kau akan membayar hutang piutang papamu jika tidak bekerja? Bukankah kau berjanji kepada lelaki tua itu akan membayar secepatnya? Spontan, Liana berjalan ke arah Rio bergegas memegang kedua tangan Rio, lalu menyalaminya. Maaf Pak, atas kelalaian yang telah saya lakukan, ucap Liana sayu. Hah? Lepaskan! Berani sekali kau menyentuh tanganku tanpa seizinku, bentak Rio jengkel, bercampur risih. Apa alasanmu begitu berani, hah? Angkat wajahmu, bentak Rio. Perlahan Liana memberanikan diri, mengangkat wajah yang telah memerah. Sejenak sunyi, hanya terdengar suara tarikan nafas. Rio mengenyitkan dahi, berusaha kembali memutar memori yang telah dia lalui. Sial, bukankah kau perempuan yang telah menabrak mobilku saat itu? Bagaimana bisa kau bertemu lagi di perusahaanku ini? Apa kau telah merencanakan segalanya? Cepat katakan, ucap Rio, nada suara agak tinggi, memandangi Liana dengan mata elangnya. Liana,
Refleks terbelalak bukan kepalang, menyadari lelaki yang berdiri di depannya sekarang adalah orang yang amat dia benci, yang telah menghinanya. Gila, aku bisa gila. Mengapa lelaki menjengkelkan ini menjadi bosku? Oh Tuhan, tolonglah. Aku mengapa harus dia yang menjadi bosku? Pikir batin Liana. Tidak Liana, kau harus membunuh egomu. Kau harus mengalah jika ingin tetap bekerja di perusahaan ini. Nasihat batin Liana. Maafkan saya Pak atas kejadian yang tidak menyenangkan kala itu, jawab Liana berusaha tenang. Rio tertawa sarkas. Hah, akhirnya kepalamu sudah bekerja dengan baik, mau mengakui kesalahan dan kekuranganmu, jawab Rio puas. Waktu itu kau bukankah mengatakan aku manusia yang tidak memiliki hati nurani, tetapi kenapa masih memiliki keberanian mendatangiku dan bekerja ke perusahaanku ini, ucap Rio tersenyum angkuh. Tapi Pak Han, teriak Rio memutuskan pembicaraan Liana. Tak lama terlihat Han membuka pintu kantor, lalu berjalan menghampiri Rio dengan langkah terburu-buru. Sepertinya telah terjadi gempa bumi setempat, pikir Han yang sudah paham akan hal itu. Cepat bawa keluar wanita ini dari ruanganku, perintahkan dia membersihkan, mengepel seluruh lantai-lantai di perusahaan ini tanpa tertinggal satupun. Jangan beri kesempatan beristirahat sebelum dia menyelesaikan semuanya, agar dia tahu siapa diriku, bentak Rio garang. Bersamaan menghela nafas kencang, kemudian meneguk air mineral di gelas yang tersedia di meja kerjanya dan duduk di kursi kerjanya. Han sejenak terperangah. Kesalahan apa yang telah dilakukan wanita ini sehingga sangat mengusik, memancing kemarahan singa KBS Group, bisik jiwa Han. Lalu berjalan menuju pintu keluar yang di belakangnya diikuti Liana. Liana memandangi wajahnya dengan seksama di cermin yang terpasang di dinding toilet, lalu tersenyum hambar. Liana, kau harus kuat, bisik batin Liana lagi. Tak lama menyalakan keran air, memasuh wajah yang dipenuhi debu dan keringat. Pakaian Liana yang tadi rapi, wangi, sekarang telah acak-acakan, berbau, bercampur keringat. Liana menghentakkan tubuh di bangku yang berada di sisi kanan toilet. Persendian Liana terasa ngilu, lelah, tubuh rasa remuk. Tak lama telepon genggam Liana berdering. Liana mengeluarkan handphone dari saku roknya, lalu menjawab panggilan. Nah, kamu lagi di mana? Ini jam istirahat, ayo kita makan siang bareng, ajak Agnes di telepon. Maaf Nes, kamu duluan saja. Aku masih ada kerjaan yang belum terselesaikan. Lagian tadi aku sudah makan, kelah Liana. Berbohong berusaha menutupi apa yang telah terjadi atas dirinya. Oh begitu, baiklah, sahut Agnes di seberang. Tak lama panggilan terputus. Liana merogoh handphone di saku roknya. Jam telah menunjukkan pukul 7:30. Setelah seharian mengepel lantai perusahaan ini, akhirnya tugasku selesai juga, hibur batin Liana. Liana amati penjuru perusahaan, hanya sepi, tidak ada lagi karyawan yang beraktivitas, hanya tinggal monitor yang berjajar di meja kerja, menjadi saksi bisu dari kerja keras Liana seharian. Tiba-tiba seluruh lampu ruangan mati. Liana sontak kaget, bercampur takut. Di ruang gelap sebesar itu, hanya sendirian. Bergegas, Liana menyalakan lampu senter di handphonenya. Sial, baterai lemah. Akhirnya handphonenya mati total.
Liana berusaha berjalan, menggapai menjamah menuju pintu keluar utama perusahaan, namun gagal. Wajar Liana tidak tahu denah perusahaan sebesar itu, karena pertama kali memasuki ruangan itu. "Halo, apakah ada orang di sana?" teriak Liana berusaha meminta pertolongan. Tidak ada sahutan. Liana menyandarkan tubuh di sudut ruangan. Sudah hampir 2 jam Liana menyendiri di ruangan tersebut. Mata memandang dalam kegelapan. Seluruh tubuh Liana terasa pegal, badan menggigil kedinginan. Seharian belum ada makanan yang masuk ke lambung Liana. Untuk memberi energi tambahan, lemas sekujur badan lemas. Liana berusaha bangkit berjalan gontai, alhasil menemukan pintu keluar utama. Liana coba membuka pintu tersebut. Nihil, pintu kaca itu terkunci. Jarak 15 meter terlihat 2 orang security yang tengah berjaga-jaga dengan cahaya lampu senternya. Pak, tolong!" Liana berteriak sekuat tenaga agar security itu bisa mendengarkan panggilannya sambil memukul-mukulkan tangan ke pintu kaca tersebut. "Maaf Nona, siapa Anda? Bagaimana bisa terkurung di dalam ruangan ini?" tanya security tersebut saling berpandangan. "Maaf Pak, ini karena kelalaian saya. Saya baru pertama bekerja di perusahaan ini," jawab Liana lemas. Security mengangguk. "Nona, sepertinya kamu kurang sehat. Di mana tempat tinggalmu? Biar kami membantu mengantarkan kamu pulang." Liana mengangguk, menerima tawaran security tersebut. Bersamaan pandangan kabur, pingsan tidak sadarkan diri. Bagaimanakah kondisi Liana? Akankah Liana tetap bertahan untuk bekerja di perusahaan tersebut setelah apa yang dilaluinya?